Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi Kupas Tuntas kita. Pernah nggak sih Anda merasa frustrasi melihat anak-anak terus-terusan menunduk menatap layar HP di kelas? Nah, hari ini kita bakal membedah habis-habisan sebuah inovasi brilian dari Wahyu Sulaiman yang diberi nama Edugram. Lewat penjelasan detail ini, kita bakal melihat bagaimana media sosial yang selama ini sering kita anggap sebagai musuh utama di kelas, ternyata bisa disulap menjadi senjata ampuh untuk pembelajaran pelestarian lingkungan. Yuk, langsung aja kita mulai bedah tuntas. Coba tebak, berapa lama waktu yang dihabiskan anak-anak sekolah di Indonesia untuk mengakses media sosial setiap harinya? 3 jam. Ya, Anda nggak salah dengar. Rata-rata lebih dari 3 jam sehari. Bayangkan saja, mereka sering banget senyum-senyum sendiri ke layar, bahkan mungkin sampai hampir menabrak tiang kalau lagi jalan. Buat kita para pendidik, paparan setinggi ini jelas bikin sakit kepala. Karena gawai jadi sumber distraksi nomor satu. Tapi, bagaimana kalau daripada lelah memerangi kebiasaan ini, kita justru mulai memanfaatkannya? Nah, di sesi kita kali ini, petanya sudah sangat jelas. Kita akan mulai dari membahas krisis distraksi dan ekologi, lalu masuk ke Edugram sebagai solusi media sosial, mengulik rancang bangun beserta fiturnya, bagaimana tahapan implementasinya di kelas, bukti nyata dari dampaknya, sampai mengintip masa depan pendidikan hijau. Bagian 1. Krisis distraksi dan ekologi. Ancaman ganda yang sedang dihadapi pendidikan kita. Mari kita jujur, saat ini pendidikan kita sedang terjepit dua masalah besar sekaligus. Tingkat keterlibatan generasi Z dan Alpha di kelas makin merosot, dan di saat yang sama, literasi ekologi kita hanya jalan di tempat. Coba kita bandingkan antara pendekatan konvensional dengan realitas digital anak-anak kita. Pendekatan lingkungan yang lama itu seringnya cuma sebatas teori dari buku teks, satu arah, banyak kertas, dan jujur saja membosankan buat siswa zaman sekarang. Beda jauh dengan realitas digital tempat mereka benar-benar hidup. Dunia mereka itu sangat interaktif, bergerak cepat, dan digerakkan oleh tren media sosial. Ya, memang penuh distraksi, tapi urgensinya sangat jelas di sini. Kita butuh cara untuk nyambung dengan dunia digital mereka tanpa harus kehilangan wibawa sebagai pendidik. Masuk ke bagian 2, Edugram sebagai solusi media sosial. Ini yang sering saya sebut sebagai jurus judo dalam pedagogi modern. Kenapa saya bilang jurus judo? Gini, daripada kita buang-buang energi membuat aturan ketat pelarangan HP yang biasanya malah memicu pemberontakan, Edugram ini justru memakai momentum dari kecanduan media sosial itu sendiri untuk mendorong proses belajar. Filosofinya simpel tapi kuat, mengubah gawai dari musuh di dalam kelas menjadi instrumen esensial. Kita bukan sekedar memindahkan buku ke dalam layar HP, tapi ini adalah sebuah transisi fungsi yang fundamental. Kita membangun sebuah ekosistem digital tertutup yang aman, sehingga gawai otomatis bertransformasi jadi sekutu produktif untuk aksi kolaboratif menyelamatkan lingkungan. Lanjut ke bagian 3, rancang bangun dan fitur. Mari kita intip apa saja mesin penggerak di balik Edugram ini. Platform ini pastinya nggak dibangun sembarangan loh. Fondasinya berakar kuat pada konstruktivisme sosial dan pembelajaran berbasis proyek. Ada 4 pilar utama yang menyangganya. Pertama, antarmukanya memang sengaja didesain menyerupai media sosial populer agar anak-anak merasa familiar dan intuitif saat menggunakannya. Kedua, ada ruang pamer portofolio digital terintegrasi, di mana karya-karya mereka otomatis tersusun jadi rekam jejak. Ketiga, nah ini yang seru, ada gamifikasi peduli lingkungan berupa poin dan lencana. Dan yang keempat, hierarki moderasi. Artinya, guru tetap memegang kendali penuh atas ekosistem sebagai moderator, sementara siswa punya kebebasan penuh untuk berkreasi sebagai kreator konten. Dari semua fitur tadi, ada satu rahasia utama yang membuatnya berhasil. Tekanan teman sebaya yang positif atau positive peer pressure. Bayangkan skenario ini. Saat seorang siswa memamerkan aksi nyata mereka, katakanlah lagi mendaur ulang sampah atau menanam pohon, kemudian mereka mendapat banyak likes, komentar bermutu, serta lencana digital dari teman-temannya, wah, itu memicu efek domino yang luar biasa. Hasrat mereka untuk mendapatkan validasi digital sukses diubah menjadi katalis yang membuat mereka berlomba-lomba melakukan aksi nyata menjaga alam. Cerdas banget kan? Bagian 4, tahapan implementasi di kelas. Bagaimana sih cara mewujudkan Edugram ini di dunia nyata? Prosesnya dirancang mengalir dengan sangat mulus dan praktis untuk guru. Langkah pertama, pastinya sosialisasi dan membuat akun. Langkah kedua, penugasan proyek. Guru menugaskan tantangan aksi nyata dan siswa memakai HP mereka untuk mendokumentasikannya. Langkah ketiga, publikasi dan kolaborasi, di mana siswa mengunggah karya dan saling memberikan apresiasi.
Langkah keempat, dan ini pasti favorit para guru, asesmen autentik. Guru bisa memantau, memberi masukan, sampai memberi nilai secara real-time langsung di dashboard, tanpa tumpukan kertas. Dan proses ini ditutup dengan langkah kelima, yaitu evaluasi dan apresiasi, di mana sistem mendistribusikan lencana khusus untuk kampanye lingkungan yang paling inspiratif. Masuk ke bagian 5, hasil nyata dan dampak. Karena inovasi yang hebat pasti punya bukti berupa data kan? Coba perhatikan data lapangan yang satu ini. 70% dari seluruh interaksi antar siswa di platform Edugram itu benar-benar murni berpusat pada apresiasi terhadap isu-isu pelestarian alam. 70%, gawai yang biasanya cuma dipakai untuk hiburan tanpa henti, kini mayoritasnya berhasil diubah menjadi ruang diskusi ekologi yang super konstruktif dan positif. Dan kalau itu belum cukup membuat Anda takjub, dengarkan angka ini. 80%. Para siswa menunjukkan peningkatan pemahaman dan kepedulian lingkungan mereka atau ekoliterasi minimal sebesar 80%. Peningkatan ini diukur secara konkret menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. Ini adalah bukti telak bahwa ketika siswa diberi ruang untuk menjadi kreator digital yang aktif bergerak, hasilnya jauh melampaui metode pasif seperti sekedar membaca bab ekologi di buku cetak. Yang lebih luar biasa lagi, dampak inovasi ini tidak berhenti di tembok kelas saja. Ini beresonansi sempurna dengan prioritas nasional kita, khususnya program Asta Cita dari pemerintah. Untuk Asta Cita keempat tentang penguatan SDM dan teknologi, Edugram ini jelas mengakselerasi transformasi digital dan mendidik Gen Z menjadi warga digital yang sangat bijak. Lalu, untuk Asta Cita kedua terkait ekonomi hijau, platform ini sukses menanamkan fondasi kebiasaan menjaga alam yang sangat krusial untuk pembangunan berkelanjutan. Benar-benar langkah lokal dengan dampak makro. Bagian 6, masa depan pendidikan hijau, membahas tentang difusi dan replikasi platform ini. Nah, dengan tingkat adopsi yang mencapai 100% pada siswa di kelas percontohan, pertanyaannya, seberapa mudah ini ditiru oleh sekolah lain? Jawabannya, gampang banget. Desain arsitektur IT-nya itu scalable, alias bisa disesuaikan untuk dipasang di server mandiri sekolah manapun. SOP pengelolaannya juga sudah terstandarisasi, jadi admin sekolah nggak akan pusing. Konsep pembelajaran berbasis proyeknya bahkan sangat bisa diadaptasi untuk mata pelajaran lain di luar ekologi. Dan yang paling melegakan buat manajemen sekolah, biaya pemeliharaannya sangat minim dan bisa dialokasikan langsung dari dana BOS yang sudah ada. Sangat praktis. Jadi, pada akhirnya kita sampai di satu pemikiran krusial untuk Anda. Sudah siapkah ruang kelas Anda bertransformasi? Kita semua tahu, kita nggak akan pernah menang berperang melawan distraksi digital kalau kita masih ngotot memakai metode pelarangan kuno. Edugram sudah membuktikan bahwa gawai di tangan anak-anak kita bisa menjadi alat revolusioner untuk menyelamatkan lingkungan. Berhentilah memusuhi realitas digital siswa Anda, dan mulailah mendesain ruang belajar yang selaras dengan masa depan. Terima kasih banyak sudah menemani saya di sesi kupas tuntas kali ini. Semoga penjelasan detail tadi memberikan inspirasi baru, dan sampai jumpa.